warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari gabungan kelompok 4 dan 6. Di sini kami akan menampilkan video mengenai konservasi burung maleo untuk memenuhi tugas biologi konservasi yang diampu oleh Ibu DRA Fatma Dafir MSI. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Echa Aditya Putri dengan NIM A221240001 dan teman saya. Dan saya Faisal yang NIM akhiran NIM 128. Dan saya Siti Halisa dengan akhiran NIM 053. Saya Valen Febrianti dengan akhiran NIM 026. Dan langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu biologi konservasi. Jadi, biologi konservasi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari upaya pelestarian keanekaragaman hayati, termasuk spesies, habitat, dan juga ekosistem, agar tetap lestari dan seimbang bagi kehidupan di masa kini maupun di masa mendatang. Nah, biologi konservasi itu berfokus kepada pencegahan kepunahan spesies, kemudian melindungi ekosistem alami, yang ketiga ada mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan juga memulihkan populasi atau habitat yang telah rusak. Mungkin hanya itu saja pengertian mengenai biologi konservasi. Untuk selanjutnya ke videonya. Baik, burung maleo atau Macrocephalon itu merupakan satwa endemik Sulawesi yang saat ini berstatus terancam punah akibat perburuan telur, kerusakan habitat, dan aktivitas manusia di sekitar lokasi peneluran. Nah, untuk memulihkan populasinya, dilakukan berbagai upaya biokonservasi yang mencakup perlindungan telur melalui program penetasan semi alami, pelestarian serta rehabilitas alami pelestarian, serta pengawasan hukum terhadap aktivitas perburuan. Selain itu, kegiatan penelitian dan pemantauan populasi dilakukan untuk memperoleh data ilmiah mengenai perilaku, ekologi, dan genetika burung maleo sebagai dasar dalam penyusunan strategi konservasi yang lebih efektif. Upaya ini juga melibatkan partisipasi masyarakat lokal melalui program pendidikan lingkungan dan pemberdayaan berbasis konservasi melalui pendekatan biokonservasi yang terpadu tersebut. Diharapkan populasi burung maleo dapat meningkat dan keberadaannya di alam dapat terjaga secara berkelanjutan. Baik, jadi di sini kita akan mewawancarai kakaknya. Boleh perkenalan diri? Ya baik, perkenalkan nama saya Aditya Sakura. Jadi di sini ada dua pertanyaan, yang dimana yang pertama itu apa saja kendala yang biasanya terjadi di penangkaran burung maleo ini? Baik, kalau untuk kendala yang dialami di sini itu penetasan, pertama itu telur. Telurnya yang datang itu kita tidak tahu telur mama sudah. Nah, itu kendalanya kalau telur itu datang di musim hujan, itu pasti rata-rata penetasan tidak sepenuhnya berhasil, karena itu faktor cuaca itu sangat mempengaruhi penetasan, terutama di telur itu. Kalau telur itu datang di musim hujan, kalau telur itu otomatis sudah kemasukan air.
Gitu. Berarti kalau musim hujan itu kemungkinan besar telurnya jadi tidak bagus Iya, perkembangannya. tidak bagus. Oh, berarti telurnya itu datang dari tempat lain tidak? Dari tempat konservasi, Oh ya. dari daerah konservasi yang di Lumbung. Saya kira langsung dari Maya yang di sini. Jadi itu kendalanya. Terus yang kedua, apa saja fasilitas yang digunakan di penangkaran yang ada di sini? Jadi fasilitas yang digunakan itu yang pertama itu mesin inkubator untuk penetasan, kemudian kandang pemeliharaan. Dari setelah menetas dipindahkan ke kandang pemeliharaan, kemudian ada kandang pembesaran. Bisa dilihat sih ada kandang pembesaran, dia bersekat-sekat. Dia itu kalau yang di sebelah situ itu umur 1 bulan, baru bisa dikenakan lagi dia yang itu. Baik, mungkin itu saja Kak. Kami ucapkan terima kasih. Jadi model konservasi yang tepat untuk memelihara burung maleo di penangkaran itu adalah model ex situ, yaitu upaya pelestarian spesies yang dilakukan di luar habitat alaminya. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi dan memperbanyak populasi maleo dalam lingkungan yang aman dan terkontrol, sehingga dapat mengurangi risiko kematian akibat predator, pencurian telur maupun kerusakan habitat. Dalam model ex situ, telur-telur maleo yang diambil dari lokasi peneluran alami ditetaskan secara semi-alami atau buatan di fasilitas penangkaran. Anakan yang menetas kemudian dirawat hingga mencapai usia tertentu sebelum dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya. Proses ini juga disertai dengan pengelolaan lingkungan yang meniru kondisi alamiah, pemantauan kesehatan, serta pencatatan data genetik untuk menjaga keragaman hayati populasi. Melalui penerapan konservasi ex situ, diharapkan populasi burung maleo dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan, sekaligus mendukung program reintroduksi ke alam liar dalam rangka memulihkan populasi di habitat aslinya. Nah, teman-teman, itu tadi video yang kami tampilkan mengenai konservasi burung maleo. Sekian dari kami, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.